Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga. Pernah nggak sih kalian semua lagi masak ikan goreng atau pisang goreng, terus tiba-tiba nggak sengaja minyak panasnya tuh kena tangan atau kena bagian tubuh yang lain, atau misalnya lagi bikin sop terus kuahnya ketumpahan kena kaki. Nah, itu seperti apa sih harusnya penanganannya? Nanti kita bahas. Kalau kalian mengalami luka bakar, sebelum pergi ke pelayanan kesehatan, ke klinik, ke rumah sakit, ke puskesmas, itu seharusnya penanganan awalnya adalah segera alirkan daerah yang terkena panas tadi, luka bakar tadi, menggunakan air bersih, dialirkan selama 10-15 menit. Tujuannya adalah untuk mengurangi panas yang sudah ditimbulkan tadi, supaya kulit yang sekitar terkena paparan panas tadi, kulit sehatnya tidak terkena juga, dan panasnya juga tidak menembus sampai ke kulit yang lapisan bawahnya. Kemudian yang harus diingat, tidak boleh mengoleskan seperti kecap, terus odol, ataupun body lotion atau krim-krim apapun di luka bakar tersebut. Jadi untuk penanganan awal yang perlu dilakukan cukup mengalirkan dengan air yang mengalir selama 10-15 menit. Saya ulangi lagi. Jadi nggak benar misalnya ada yang bilang dikasih odol aja supaya dingin, atau karena panik akhirnya disiram segala macam air yang ada di dapur. Justru itu malah berbahaya. Panasnya tidak teredam tapi malah menjadi sumber infeksi. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Lalu setelah dialirkan dengan air, kemudian dibersihkan, dilap dengan kain bersih, kemudian bisa ditutup pakai handuk bersih, kain bersih, atau kasa steril. Jadi ditutup sementara sambil dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilihat oleh dokter seberapa parah luka bakarnya, sehingga bisa ditentukan apakah kita itu perlu dirawat di rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut, atau bisa dirawat di rumah saja sambil penyembuhan kulitnya. Kemudian jika ada menggunakan perhiasan, jam tangan, atau pakaian yang mengganggu dari luka yang terkena tadi, sebaiknya segera dilepaskan terlebih dahulu supaya tidak menjadi sumber panas dan mengganggu kulit yang terkena tadi. Kalau misalnya kita sudah alirkan dengan air, kemudian sudah kita tutup dengan kain yang bersih, terus kita lihat dia ada timbul seperti bulatan berisi cairan seperti itu, sebaiknya tidak langsung dipecahkan ya, karena kalau misalnya itu dipecahkan kemudian airnya kan keluar itu, terus di lapisan kulit yang bawahnya itu akan terpapar oleh lingkungan luar sehingga lebih rawan infeksi, dan juga panas tubuh kita itu lebih gampang menguap kalau kita mengalami luka bakar, sehingga rawan juga kita jadi kurang cairan ya. Jadi kalau ada bulatan cairan yang timbul akibat luka bakar, sebaiknya tidak dipecahkan dulu sampai dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk ditangani. Kalau sudah di rumah sakit atau di puskesmas, mungkin bulatan itu akan dibersihkan, akan dibuka, tapi dengan alat-alat yang bersih, sudah disterilkan, sudah insya Allah dijamin tidak ada kuman, jadi dijaga untuk tidak terinfeksi. Makanya tadi yang paling penting adalah dialirkan
dengan air selama 10-15 menit. Seberapa besar pun luas daerah yang terkena panas tadi, yang paling utama adalah dialirkan terlebih dahulu untuk penanganan awalnya. Perlu diingat untuk kejadian-kejadian yang menyebabkan luka bakar yang luas seperti kompor gas meledak atau kebakaran di rumah, harus segera dibawa ke rumah sakit ya, untuk dapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lanjut ya, apalagi kalau misalnya ada luka bakar di daerah wajah, karena rentan mengenai juga mulut dan tenggorokan. Nah, itu yang bisa saja mengganggu pernafasan. Jadi daerah pernafasannya juga, saluran pernafasannya juga akan mengalami bengkak, luka, sehingga nafasnya tidak normal. Jadi segera dipanggilkan ambulans atau dibawa ke rumah sakit kalau ada yang mengalami gangguan pernafasan atau pingsan, tidak sadarkan diri ya. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Tapi ya semoga kita semua tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kecelakaan yang menyebabkan luka bakar tadi. Semoga semua selalu sehat. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, dan jadi pada saat kita mengalami atau orang terdekat kita mengalami, kita sudah tahu bagaimana menangani awalnya sebelum kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.